Ini kita kembali lagi di Hitam Putih ya. Jadi Anda lihat bahwa Pak Aris dan Pipit harus masuk dulu ke dalam karena Pipit nggak tahan dingin. Jadi biar di dalam dulu saja, biar istirahat dulu ya. Dan kita pasti mendoakan supaya bisa dijalankan terapi juga. Mungkin nanti kita juga akan taruh di Instagram kita atau di Twitter kita buat yang mau membantu Mbah juga. Siapa tahu di sini ada dokter yang nonton ini dan benar. why not, right? Bisa untuk membantu itu juga. Is a good thing to help good people for sure. Oke. Jelas sih. Nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Yang pasti Mbah ngerti lah, ya Mbak ya. Ya baik, oke. Oke, bintang tamu saya berikutnya ini juga sangat menginspirasi, tapi ini berbeda bentuk inspirasinya. Jadi namanya adalah Bapak Sukamto. Bapak Sukamto ini berhenti merokok selama 13 tahun. Selama 13 tahun berhenti merokok, katanya uangnya itu untuk ditabung untuk naik haji. Jadi uangnya ditabung untuk naik haji. Jadi uangnya yang biasa beli rokok, tapi ditabung. Tapi ditabung untuk naik haji. Oh. Kita lihat dulu, ini adalah profil dari Bapak Sukamto, silahkan. Beredarnya isu kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 per bungkus menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Aksi protes langsung datang dari para pecandu rokok yang mengomentari sinis tentang wacana tersebut. Dan ini pun menjadi pembahasan hangat bagi ibu rumah tangga yang memiliki suami perokok. Pasalnya harga rokok yang mahal akan menjadi alasan untuk mereka melarang suaminya merokok. Berhenti merokok bagi sebagian besar perokok memang bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut juga dialami oleh Sukamto. Memang butuh tekad dan niat yang kuat bagi pria asal Yogyakarta ini. Sudah lebih dari 10 tahun Sukamto berhenti merokok dan menabungkan uang yang selama ini dialokasikan untuk membeli rokok. Hingga akhirnya pada tahun 2012, ia telah mengumpulkan sebanyak 30 juta rupiah. Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini pun mengaku bahwa keuntungan lain berhenti merokok adalah tubuhnya kini terasa lebih segar. Nafas tidak tersengal-sengal lagi dan staminanya pun lebih prima. Ya, kita udah langsung, ini adalah Bapak Sukamto. Apa kabar Pak Sukamto? Halo. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak, silakan duduk. Iya. Oke, baik. Oke Pak, langsung aja saya dengar beritanya Bapak 13 tahun berhenti merokok. Nah ini berhenti merokok memang karena mau naik haji ngumpulkan, atau berhenti merokok karena saya mau berhenti ngerokok terus uangnya saya sisihkan lah gitu, atau gimana? Ya, saya kira motivasinya dua-duanya. Dua-duanya. Yang pertama ingin berhenti merokok, yang kedua juga ingin naik haji. Ingin naik haji. Ya. Jadi uangnya itu, jadi gimana caranya ngumpulin? Jadi sehari Anda berapa bungkus terus ada uang, gimana ceritanya ngumpulin? Jadi saya kan termasuk pecandu ya, sudah sejak SMP itu. Sejak SMP? SMP belajar merokok, kemudian SMA tambah lagi ya. Nah, kemudian menjadi perokok aktif itu setelah kuliah ya. Karena pengawasan dari orang tua kurang. Jadi uang yang harusnya untuk makan dikurangi untuk rokok. Rela makan harusnya 3 kali, hanya 2 kali, yang sekali untuk beli rokok. Oke. Sampai akhirnya bekerja dan punya istri juga masih merokok. Rokok, betul. Tapi kemudian anak yang kedua itu sakit, flek paru-paru. Dan saya merasa bersalah, mungkin sakitnya itu karena saya, karena pengaruh asap rokok saya. Sehingga saya berniat bismillah ingin berhenti. Dan alhamdulillah 19 Januari 2003 itu saya berhenti total. Berhenti total? Sampai sekarang. Anaknya sembuh nggak? Ya lama. Jadi pengobatan anak saya sampai sembuh itu bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, oke. Pertanyaan saya, Anda gimana caranya berhenti rokok terus uang itu disisihkan untuk naik haji? Jadi Anda gimana hitungannya, tiap hari beli rokok 2 bungkus terus 2 bungkus terus 30.000 gitu, atau gimana hitungannya? Jadi
Saya merokok minimal 2 bungkus sehari. Minimal 2 bungkus sehari. Ya. Kemudian waktu itu saya niat yang ketika berhenti 1 bungkus ditabung untuk naik haji. Ketika berhenti 1 bungkus ditabung. Ya, seharga waktu itu ya. Dan terus mengikuti harga rokok ketika menabung. Yang 1 bungkusnya ya untuk beli buku. Bulan saya waktu itu S2, sekolah S2. Sekolah S2. Ya. Selama berapa lama itu? Ya, setelah hampir 10 tahun, tepatnya November 2012, jadi Januari 2003 sampai November 2012, saya lihat tabungnya dapat 30 juta. 30 juta. Ya. Kemudian saya buat untuk daftar haji. Memang tujuannya tadinya untuk naik haji atau enggak awalnya? Naik haji, ya. Enggak, maksudnya awalnya memang saya berhenti rokok, kumpulin uang buat naik haji gitu? Bismillah naik haji, untuk naik haji. Ya. Untuk naik haji ya? Bahkan ketika saya ceritakan kepada teman-teman waktu itu, saya berhenti merokok, mau nabung untuk naik haji, ya waktu itu pada nggak percaya, tapi sekarang sudah terbukti. Tapi terbukti. Jadi tahun 2012 terkumpul sebanyak 30 juta. 30 juta, daftar hajinya kapan? November 2012. November 2012. Ya. Tanya dapatnya kapan? Dapatnya kapan Pak naik hajinya? 2024. Istri juga katanya. Ya, bisa daftar tahun 2014. 2014 daftarnya. Dapatnya? Dapatnya 2032. Nanti kalau mau bareng saya yang ngalah. Jadi saya berangkatnya 2032. Wow. Tapi mudah-mudahan bisa dipercepat ya. Ya, oke. Mudah-mudahan ya ini nih memang nih masalah naik haji ini memang kadang-kadang ada dilema juga ya. Kalau saya sempat bicara dengan Ustadz juga bahwa ya kadang-kadang daftarnya kapan, dapatnya kapan. Jadi agak-agak sulit gitu. Padahal mereka sebenarnya ingin melakukan hal yang baik sebenarnya ya. 2032. 2032. Iya. Wow. Iya, benar. Luar biasa. Nah, Bapak berhenti ngerokok tuh caranya gimana? Tapi nggak, maksudnya gini, nggak ada keinginan untuk, pingin, kan Anda kecanduan katanya. Mbak. Oh, ya waktu seminggu pertama itu memang rasanya gelisah ya. Ya keringat dingin keluar, inginnya marah, lapar tapi nggak enak makan, dan seterusnya itu. Jadi kalau bahasa Jawa itu nggak karuan lah rasanya. Iya. Nggak Kalau enak bahasa dangdut mah gegana ya, gelisah Iya. galau merana gitu. Iya. Terus 1 bulan masih terasa. Setelah itu yang ke-3 bulan sudah mulai ringan ya. Nah, Tapi sekarang, tapi tetap ada kadang-kadang ingin ya. Nggak, kalau sekarang Anda masih ingin nggak ada orang rokok, Anda lihat Anda ingin rokok nggak? Jadi terus terang itu ada rasa keinginan. Tapi ketika ingin kemudian saya batasi, saya berhenti aja susah mau mulai lagi kan gitu. Jadi tekadnya kuat Ya, ya, jadi kalau paling banter kalau ingin hanya mencium baunya itu. cium baunya. Nah itu biasanya orang berhenti rokok kan ada substitusinya, diganti makan permen karet Ya, gitu kan. ya. Nah Anda pakai apa Nah, substitusinya? saya memang waktu itu apa ya yang bisa bisa saya lupa dengan rokok. Waktu itu saya suka durian. Suka durian. Jadi ketika ingin rokok saya makan durian. Ketika pingin rokok, Makan Anda durian. Makan durian. berhenti rokok dia makan durian, artinya paru-parunya jadi baik, tapi darah tinggi, kolesterol dan sebagainya itu. Ya. Ayo gimana Pak? Ya waktu Setiap itu kali mau rokok durian, mau Iya. rokok durian. ya sampai 3 bulan begitu memang. Sampai saya beli durian tuh 10 buat persediaan. Buat 10, Iya. sama aja harganya sama rokok Pak Ya, kalau begitu. tapi setelah 3 bulan berhenti. Setelah 3 bulan Anda berhenti? Berhenti beli. Karena kan sudah gak musim. Setelah itu. Oh karena nggak musim. Kirain tuh. Ya, tapi intinya adalah mengurangi rokoknya. Tapi ya itu hak masing-masing orang ya, dan bagus sih karena beliau ngerokok sampai dua bungkus sehari itu banyak loh. Kamu nanya. Mbah kepikiran buat nabung enggak? Buat uangnya buat naik haji. Mboten kepikiran kok, mboten kepikiran. Boten belum. Mbah tapi pengen naik haji. Pengen. Kepingin ente. Pengen. Tunggu sebentar, kenapa dia ngerti sih berdua bisa ngomong? Iya. Aku spesialis tahu, Mas. Ya dia nggak bener loh. Terus Mbak kan kepingin. Mbak kepingin Lanjut naik haji, nih, Mas. dari dulu udah pingin naik haji.
Ya kepingin nek enten artane. Ah, Nek mboten enten nggih mboten kepingin. Artinya, Mas apa Mas? Jadi Dijawab, Mas. kalau ada uangnya pingin. Oh, kalau ada uangnya pingin. Menurut saya agama itu bukan belajar lewat buku. Menurut saya agama itu belajar dari perilaku, gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh saya selalu protes kalau nilai agama jelek gitu. Nilai agama tapi kan itu kan nilai yang dilihat tanya jawab, bukan kelakuan. Nah, ini contoh perlakuan. Jadi ada nenek-nenek usia 70 tahun yang melakukan kebaikan, yang mau berbuat dan mau berkurban. Ini adalah nilai-nilai agama sebenarnya. Nah, ini kalau seandainya ini bisa jadi contoh, bisa dilihat mungkin. Bah, ngerti ya saya ngomong apa? Amin. Amin. Yang benar. Oke, baik, Bah. Pokoknya oke, saya potong dulu, kita lanjut lagi saya satu ini ya, mana-mana tetap di Hitam Putih. Nah, pertanyaan saya gini, anak laki ada? Ada? Ada. Anak lakinya ngerokok nggak? Enggak. Nggak. Setahu saya enggak ya. Setahu Anda nggak?